Nah, khawatir soto buatan ini nggak laku, akhirnya Benget pun memberikan soto itu yang udah ada olahan dari organnya Tuti, memberikan soto itu secara gratis ke pelanggan-pelanggan. Bapak-bapak yang lagi datang di sini hari ini, aku mau ngasih 1 mangkok soto gratis buat kalian. Silakan dimakan, nggak usah dibayar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang sempat heboh di Indonesia pada tahun 2013 yang lalu. Pelaku dari kasus ini adalah seorang laki-laki yang berperangai keras, semena-mena, dan juga suka selingkuh. Pokoknya semua sifat red flag tuh diborong sama dia. Dan saking seringnya selingkuh, laki-laki itu udah macam mati rasa gitu loh. Sampai-sampai dia tuh betul-betul tidak bisa menghargai yang namanya perempuan. Dan hal itu jugalah yang akhirnya mendorong si pelaku ini untuk melakukan sebuah tindakan kriminal yang sangat-sangat sadis sekaligus juga mengiris hati pada istrinya sendiri. Tapi mohon maaf ya, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu. Mohon maaf kali, kasus ini betulan sensitif dan sangat tidak direkomendasikan buat kalian sekarang yang lagi makan. Maaf nih, udah mulai makannya ya. Tunggu dulu, jangan, karena memang ada beberapa part yang bakal bikin kalian gak nyaman Jadi dimohon kebijaksanaan masing-masing lah ya. Mohon maaf nih, udah mulai makan kalian ya. Nah, jangan sambil nonton video ini, nonton video yang lain aja ya. Maaf ya. Nah, udah mulai penasaran nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, kasus kriminal yang akan aku ceritakan ini melibatkan seorang laki-laki yang bernama Benget Situmorang atau biasanya juga dipanggil Impus. Nah, si Benget ini lahir di desa Ambarita, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sejak kecil dia ini dikenal sebagai anak yang memang udah nakal, dia liar dan selalu membantah perkataan orang tuanya. Nah, perilaku itulah yang membuat si Benget ini seringkali bertengkar, seringkali berkelahi sama orang tuanya, terutama sama bapaknya. Nah, karena situasi di rumah itu jadi penuh ketegangan gara-gara berantem terus sama bapaknya, pada suatu hari neneknya Benget yang waktu itu tinggal di Jakarta ngajak si Benget ini buat merantau. Nenek bilang, daripada kau asik berantem terus sama mama bapakmu, udahlah lebih baik kau ikut aja lama nenek ke Jakarta. Di sini kau langsung nyari kerja di sini supaya kau dapat uang, kata si nenek kan. By the way, waktu itu memang neneknya si Benget ini sudah lebih dulu merantau ke Jakarta Nah, mendengar tawaran dari neneknya, si Benget ini mau dia bilang, iyalah nek, maulah aku ke sana, kayaknya di sana lebih baik lah daripada di sini. Nah, setelah setuju, si Benget ini pun pergilah itu merantau ke Jakarta kan, dan tinggal di rumah neneknya yang berlokasi di kawasan Otista, Jawa Timur. Setibanya di Jakarta, Benget pun segera langsung melamar pekerjaan, tapi nggak langsung keterima, Hal itu terjadi karena Benget ini pengennya kerja di kantoran, tapi dia tuh nggak punya pendidikan atau keahlian yang mumpuni gitu loh, Nah, karena impiannya itu tidak terwujud, si Benget ini pun putus asa lah, dia nggak dapat kerja di sana. Setiap hari dia cuma berdiam diri aja di rumah neneknya tanpa berusaha melamar pekerjaan lagi. Nah, nengok si Benget ini nggak mau berusaha lagi, si nenek negur lah, Benget, kok sampai kapan mau malas-malasan kayak gini? Cari kerja lah sana biar kau dapat uang. Emang aku mau kerja apa, nek? Kata si Benget kan, emang aku mau kerja apa, nek? Aku udah ngelamar kerja kemana-mana belum juga aku diterima. Susah kali cari kerja di Jakarta nih rupanya ya, katanya. Kalau kau nyari kerja di kantoran yang memang susah lah. Udah kau coba aja lah lamar jadi supir, kan kau bisa nyetir, kata neneknya kan. Dan by the way juga Benget ini memang punya keahlian mengemudi kendaraan gitu kan. Nah, denger itu Benget jadi mikir, oh iya ya, nggak apa-apa lah, daripada aku nganggur mending aku jadi supir aja, kata si Benget. Nggak jadi dia mau kerja kantoran, Nah, dengan segera si Benget ini pun langsung melamar pekerjaan sesuai dengan keahliannya, yaitu dia ini bisa mengemudi kendaraan kan. Hingga akhirnya dia pun diterima menjadi supir Kopaja atau minibus. Nah, semenjak bekerja sebagai supir ini, gaya hidupnya si Benget ini pun secara perlahan-lahan mulai berubah. Tapi dia ini malah berubah atau malah terbawa arus pergaulan teman-temannya yang tidak baik, yaitu suka menghabis-habiskan uang untuk berhura-hura dan juga main perempuan. Nah, kebiasaan itu berlangsung selama bertahun-tahun sampai akhirnya pada tahun 2000 si Benget ini menemukan tambatan hatinya dan mulai berhenti main perempuan. Nah, jadi ceritanya pada saat dia ini sedang bekerja, si Benget ini berkenalan dengan seorang wanita bernama Roini yang merupakan salah satu penumpangnya, Jadi hampir setiap hari si Roini ini selalu menaiki Kopaja yang dikendarai sama si Benget untuk pergi bekerja. Jadi macam udah langganannya si Benget lah gitu, Nah, karena sering ketemuan inilah, Benget dan juga si Roini pun saling jatuh cinta lah, dia itu cinlok lah mereka ceritanya kan. Dan akhirnya berpacaran. Gak lama kemudian mereka pun menikah di Samosir, di kampung halamannya si Benget.
Nah setelah resmi menikah di Samosir itu, Benget nggak stay di sana Wak. Dia ngajak lagi si Roy ini balik lagi ke Jakarta buat merantau lagi dan memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Nah di masa awal pernikahan Wak, hubungan Benget dan juga Roy ini berjalan baik-baik aja. Mereka saling menyayangi dan juga tidak pernah mengalami masalah yang serius lah gitu. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama juga Wak, karena setelah beberapa bulan menikah, Roy ini baru tahu ternyata si Benget ini tidak sebaik yang dia pikir. Benget ini baru ketahuan dia ini ternyata laki-laki yang kasar, temperamental dan juga suka main perempuan itulah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan gitu di hati si Benget nih Wak ya, Benget tuh nggak segan-segan mukul bininya loh, bahkan juga memaki-maki si Roy ini dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi meskipun menerima perlakuan buruk dari Benget, dari suaminya, si Roy ini selalu bersabar Wak. Dia bahkan berencana punya anak nih supaya sikap lakinya itu bisa berubah lagi tuh, harapan dia kayak gitu. Betul, nggak lama kemudian Roy ini pun hamil dan kemudian berjalannya waktu mereka dikaruniai 2 orang anak yang nggak tahu nih namanya siapa. Tapi kehadiran kedua buah hati itu ternyata tidak bisa meluluhkan hatinya Benget Wak. Benget ini masih aja tetap melakukan kebiasaan buruknya, yaitu KDRT dengan berbagai kekerasan fisik, dan parahnya lagi akhir-akhir itu si Benget ini juga kembali lagi ke kebiasaan lamanya. Apa itu? Main perempuan. Puncaknya pada suatu hari Wak, Benget ini berselingkuh dengan seorang wanita yang bekerja di terminal Kampung Rambutan. Nama si wanita ini Tuti. Nah pada saat berkenalan Wak, Tuti ini belum tahu nih kalau si Benget udah punya anak sama udah punya istri. Pada saat itu si Benget ini ngaku bahwa dia ini masih single Wak, dia belum pernah menikah gitu kata dia kan. Nah alhasil ketika si Benget ini mengajak si Tuti ini berpacaran, Tuti dengan polosnya pun mengiyakan. Tapi siapa sangka Wak, kepolosan itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya sebuah petaka yang akan menimpa Tuti di kemudian hari, sekaligus juga menghebohkan masyarakat sekitar Kampung Rambutan. Nah jadi setelah berpacaran dengan si Tuti ini Wak ya, Benget ini jarang kali balik ke rumah buat nemui Roy ini istrinya. Benget ini tuh lebih sering tidur di terminal Kampung Rambutan supaya dia tuh bisa lebih leluasa gitulah bertemu dengan si Tuti atau selingkuhannya. Nah selain melupakan keluarganya Wak, Benget ini juga selalu memenuhi apapun yang diinginkan sama si Tuti. Jadi lumayan bucin Wak dia sama si Tuti ini. Nah perilaku manis itulah yang ngebuat si Tuti pun ngebatin lah dengan polosnya, dan ngebatin kayaknya orang ini bisa lah diajak serius nih, kata si Tuti dalam hati kayak gitu kan. Nah dari situ Tuti ini pun ngajaklah si Benget balik ke kampung halamannya yang ada di Jambi Wak. Tuti orang Jambi, untuk diperkenalkan ke orang tuanya. Nah pada saat pertama kali bertemu sama Benget Wak, orang tuanya Tuti itu langsung terkesan kali sama si Benget. Mereka tuh menganggap bahwa Benget ini adalah laki-laki yang sopan dan juga dia baik hati lah gitu. Bapaknya Tuti ini bahkan meminta si Benget untuk udahlah kamu nikahi aja lah anak aku gitu loh. Langsung pengen anaknya dinikahin Wak sama si Bengetnya. Dengar itu Benget tersenyum dan dia pun berjanji akan menikahi Tuti secepatnya. Oh iya Pak, doain aja lah semoga semuanya lancar. Saya nabung dulu, nanti kalau sudah pas, sudah matang, saya sudah siap, baru akan saya nikahi anak Bapak. Tapi ucapan itu ya udah cuman sekedar omong kosong aja Wak. Kenapa? Karena pada kenyataannya si Benget ini memang belum siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius sama Tuti. Orang dia punya istri kok. Dia pun bohong sama si Tuti kalau dia punya istri kan. Di situ Benget mikir kalau masih pacaran masih oke lah. Aku belum siap nih kalau misalnya nikahin dia. Aku udah punya istri, udah punya anak. Macam mana aku ngomong sama orang itu? Nah di sisi lain Tuti juga nggak pernah menuntut si Benget ini untuk nikahin dia cepet-cepet Wak, karena dia pun tahu kalau Benget ini kayak memang belum siap lah, mungkin secara finansial dan mental, mungkin dalam hati dia kayak gitu. Alhasil mereka pun tetap berpacaran Wak selama bertahun-tahun lamanya di balik Roy ini. Tahun pun berganti, semakin lama hubungan Benget sama si Tuti ini pun makin jadi mesra lagi Wak. Tapi sebaliknya hubungan Benget sama Roy ini, istrinya ini justru makin buruk aja. Kala itu Benget ini sama sekali nggak pernah lagi balik ke rumah Wak, dan dia ini juga nggak pernah lagi memberikan nafkah sepeser pun kepada Roy ini. Hal itulah yang membuat si Roy ini harus bekerja keras, dia banting tulang siang malam untuk bisa menafkahi kedua anaknya. Orang bapaknya nggak ngasih duit kok. Nah, meski kecewa dengan suaminya Wak, Roy ini tetap berusaha untuk mempertahankan pernikahannya. Tapi setelah Roy ini tahu kalau si Benget ini selingkuh dengan wanita lain, wah barulah di situ si Roy ini mantap untuk bercerai. Akhirnya ketahuan lah gitu kan. Nah setelah bercerai, Benget ngerasa senang dia di situ, dia nggak ngerasa nyesal sama sekali karena dia menganggap dia ini makin bebas lagi bisa berhubungan sama si Tuti kan. Barulah di titik ini setelah diceraikan sama istrinya, si Benget baru bisa bersedia untuk menikahi si Tuti. Nah baru dia nikah nih. Nah setelah menikah dengan Tuti, Benget pun mengalami masalah dalam pekerjaannya rupanya. Entah masalah apa yang nimpa dia Wak ya, tapi yang jelas Benget ini memutuskan untuk
berhenti bekerja sebagai supir Kopaja tadi, dan dia berganti profesi menjadi supir angkot. Tapi lagi-lagi hal itu juga tidak bertahan lama, Wak, karena Benget ini kembali berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Nggak tahu lah ini apa alasannya kan. Nah, karena dia nggak punya pekerjaan tetap, pada suatu hari si Benget ini pun kepikiran, Wak, dia pengen buka usaha sendiri gitu loh, supaya dia bisa dapat uang, yaitu dengan berjualan soto di terminal Kampung Rambutan. Nah, untuk memuluskan rencananya, Wak, Benget ini pun menyewalah sebuah kios yang juga akan dijadikan tempat tinggalnya, Wak. Jadi situ tuh rencananya mereka bakal jualan di sana, tinggalnya juga di sana, tidurnya di sana gitu kan. Nah, setelah semuanya siap, Benget pun segera langsung membukalah ini kedai sotonya. Tapi sejak pertama kali kedai itu dibuka, Wak, kedai itu sepi kali, nggak ada yang mau beli gitu loh. Ya karena nggak ada pembeli, duit nggak masuk, ya Benget nggak punya uang lah itu kan untuk bisa menafkahi si Tuti, istri keduanya nih ya. Nah, nggak kehabisan akal di situ, Benget pun akhirnya terbersit untuk menjual tua atau minuman keras, Wak, secara ilegal di kedai sotonya itu juga. Nah, Benget beranggapan bahwa minuman keras itu akan lebih menarik perhatian pelanggannya gitu loh daripada soto buatan dia. Ternyata pemikiran buruk itu, Wak, terbukti pula. Setelah dia berjualan miras, Wak, kedai soto milik si Benget ini ramai tuh dikunjungi sama pelanggan yang juga sebagian besar adalah mantan teman kerjanya sesama supir. Jadi semua kon-konnya pada datang tuh ke sana bukan buat makan soto, buat beli miras. Benget pun mendapatkan uang dengan nominal yang sangat besar setiap harinya. Dah, akhirnya dia jadi jualan miras nih dengan berkedok jualan soto gitu kan. Setelah usahanya sukses dan dia pun punya banyak uang, Wak, di sanalah perilaku Benget ini kembali lagi muncul. Buruk-buruk ede kemarin tuh kembali muncul lagi. Dia ini sering menghabiskan uangnya untuk hura-hura lagi dan juga main perempuan. Si Benget ini jatuh cinta lagi deh sama perempuan lain, sama penjual jamu keliling namanya Tini. Dideketinnya lah si Tini itu kan, dan ternyata Tini pun merespon, Wak. Tapi Tini ini udah tahu kalau Benget itu adalah suaminya Tuti tahu. Cuma Tininya ngerespon aja gitu loh. Dia juga mungkin kesepian apa kayak gimana, dia mungkin juga suka sama si Benget ini kan. Nah, akhirnya mereka pacaran lah ini. Benget selingkuh lagi. Nah, perselingkuhan itu dilakukan secara diam-diam, Wak, tanpa sepengetahuan Tuti tentunya. Nah, biasanya si Benget ini akan menemui si Tini di suatu tempat yang memang jauh dari kedai sotonya. Tapi lama-kelamaan si Benget ini ngerasa bosan menutupi perselingkuhannya ini, Wak. Suatu hari Benget ini bilanglah dia ke Tini kan, sayang, daripada kita backstreet, daripada kita diam-diam terus kayak gini, gimana kalau kau jualan jamunya di kedai aku aja, aku nggak usah keliling-keliling, di kedai aku aja, biar kita bisa lebih leluasa lagi ketemu. Itu kata si Benget. Si Tini pun jawab, janganlah sayang, aku takut nanti ketahuan sama istrimu. Katanya, udah, aku nggak usah takut, nggak usah aku khawatirin istriku, urusan itu biar aku yang ngurus. Udah, pokoknya aku jualan aja di kedai soto aku, kata gitu. Nah, karena Benget ini berkali-kali meyakinkan, akhirnya si Tini ini pun setuju dia buat jualan jamu di kedai soto miliknya si Benget, tempat tinggal si Benget sama istrinya tuh. Dan selama berjualan di sana, Wak, mereka berdua ini bersikap senormal mungkin gitu loh untuk merahasiakan perselingkuhan itu dari si Tuti. Tapi yang namanya orang lagi di mabuk asmara kan, lama-lama si Benget sama si Tini ini juga nggak bisa nahan diri pula, Wak. Mereka beberapa kali tuh bermesraan, dekat-dekat, pegang-pegang tangan, sampai akhirnya ketahuan kegap sama si Tuti. Nah, menyadari kalau suaminya selingkuh, marahlah si Tuti. Aku kurang ajar kok, Bang, ya. Bisa-bisanya kau selingkuh di kedai kita pula, kau bawa pula wanita selingkuhan kau tuh buat kerja di sini juga. Aku nggak mau ya, pokoknya kau usir si Tini itu dari tempat ini, kata si Tuti. Nah, dengar amarah istrinya, Wak, bukannya dia sadar ya, si Benget ini justru nggak terima. Dia justru balik marah ke si Tuti, dipukulnya malah si Tuti. Tuh kalian mendapatkan perlakuan itu ya, Tuti jadi emosi juga lah. Tuti udahlah, dia nggak terima diselingkuhi, dihajar pula dia lagi kan. Hampir setiap hari, Wak, mereka ini selalu bertengkar gara Tuti tuh ya pastilah, Wak, dia nggak suka lah ada kehadiran selingkuhannya di kedai dia. Nah, di sisi lain, semakin si Tuti ini berontak ngelawan ke dia, si Benget ini justru makin menjadi-jadi, Wak. Benget ini bahkan tidak segan-segan bermesraan dengan si Tini di hadapan si Tuti. Gak cuma itu aja, Wak. Di titik ini, Benget dan si Tini bahkan menganggap Tuti sebagai penghalang bagi hubungan mereka. Karena mereka merasa terganggu, mereka pun akhirnya merencanakan sebuah tindakan sadis untuk memberi pelajaran kepada si Tuti. Nih ya, Wak, ya. Nih ya. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, aku mau ingetin lagi, dah kedua kali aku ingetin ya. Part bagian ini betul-betul mengganggu kali, Wak, untuk sebagian orang mungkin. Jadi sekali lagi mohon kebijaksanaan kalian masing-masing. Kalau kalian masih nekat juga makan sampai detik ini, jangan, Wak. Ya, jangan. Dan stopkan aja video ini. Kalian makanlah dulu, habiskan, nanti baru lanjut lagi, nggak apa-apa. Nanti dingin makanan kalian nggak enak, mending makan sekarang. Ya, aku udah ingetin kedua kali ya. Ini kita masuk nih ke aksi kejahatannya si Benget. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
jadi ceritanya pada tanggal 1 Maret 2013 si Benget ini berjualan soto lah itu di warungnya seperti biasa kan. Nah setelah malam tiba, Benget ditutupnya lah itu warung sotonya. Diajaknya lah si Tini nih untuk melancarkan aksinya yang sudah dia rencanakan untuk menghabisi si Tuti. Wah. Pertama-tama waktu itu si Benget ini ngajak si Tuti istrinya nih ya untuk minum tua tadi lah, buat minum miras itu sampai si Tuti mabuk berat. Nah setelah si Tuti ini mabuk, Wak, Benget kemudian mengajak si Tuti untuk berhubungan suami istri gitu. Nah entah apa yang ada di pikiran Benget waktu itu, Wak ya, tapi yang jelas di saat si Tuti sudah mulai kelelahan berhubungan, disitulah Benget memukulkan sebuah tongkat kayu ke kepalanya si Tuti sampai bocor kepala si Tuti. Wah, habis gitu kan. Nah, udah dihantamnya berkali-kali loh dihantamnya, masih hidup si Tuti. Melihat Tuti terluka, bukannya dia berhenti, bukannya dia sadar, Wak, Benget justru langsung menyeret si Tuti ke kamar mandi, diguyurkannya si Tuti pakai air dingin. Nah setelah diguyur pakai air, Benget balik lagi dipukul ya si Tuti pakai tongkat tadi tuh, baru si Tuti ini pingsan. Dah, setelah si Tuti dipingsan, Wak, Benget langsung dipanggil selingkuhannya, dipanggilnya si Tini kan. Tini bantu aku angkat nih si Tuti ke tempat tidur. Dah, setelah Tuti direbahkan di tempat tidur ini, Wak, disitulah kejahatan sadis berikutnya terjadi. Kalian tahu apa? Di saat si Tuti ini masih tidak sadarkan diri gara-gara pingsan tadi tuh, Benget pergi dia ke dapur, direbusnya air sampai mendidih, terus dimasukkannya air tuh ke dalam botol ukuran 600 liter gitu loh, Wak. Aduh, nggak tega aku ngomongnya ya. Botol yang berisi air panas, Wak, mohon maafnya, dimasukkannya ke alat vitalnya si Tuti sampai menjerit Tuti itu. Bayangin Tuti itu tadi terakhir apa? Pingsan, terbangunnya gegara itu. Oh Allah. Tuti sadar gegara itu, Wak. Dengar jeritan si Tuti, bukannya berhenti dua binatang nih. Benget ini, Wak, justru makin menggila lagi. Detik itu juga si Benget diambilnya tongkat kayu lagi ya, dipukulnya lagi si Tuti ini secara membabi buta. Dan setelah dia puas melampiaskan emosinya, Wak, si Benget ini dikuncinya lah si Tuti nih di kamar dia tanpa mempedulikan nasib si Tuti. Udah digitukan, dipukul habis-habisan, dikunci sama siapa. Jadi dia siapa, si Benget sama si Tini lu nggak tahu si Tuti dalam waktu itu udah meninggal atau masih hidup, nggak peduli juga orang tuh berdua, Wak. Itu dihabisin si Tuti itu dengan cara kayak gitu. Dah. Terus keesokan harinya Benget balik lagi lah itu, balik deh jualan soto seperti biasa. Si Tini juga balik jualan jamu seperti biasa kan. Seharian itu mereka bersikap biasa aja, Wak, soalnya tidak terjadi apa-apa. Dan di sini juga mereka belum ngecek lagi ya kondisi si Tuti, masih tetap dikunci sama mereka. Nah malam harinya, ini kan dari pagi kan, malam harinya setelah kedai itu tutup, Benget sama Tini lagi-lagi nggak dibukakannya kamar tua. Dan hal itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari. 3 hari dibiarkannya Tuti di situ. Sampai akhirnya di hari ketiga barulah mereka samar-samar mencium bau tidak sedap dari kamar tempat Tuti dibaringkan. Nah karena penasaran di situ, mereka pun segera langsung membuka pintu kamar dan disitulah mereka melihat Tuti sudah terbujur kaku dengan wajah pucat dan luka di mana-mana. Panik mereka, mati Tuti nih nggak dek, kata si Benget si bodoh ini kan. Si Tini bilang, aku nggak tahu bang, cobalah bang cek sendiri, kata gitu kan. Dan untuk memastikan Tuti ini betul-betul meninggal, Wak, dengan bodohnya si Benget ini malah dimasukkannya air putih tuh ke dalam mulutnya si Tuti. Mau disadarkan ya, minum aku dulu sayang. Tapi nama Tuti udah meninggal, udah jadi mayat, dikasih minumnya otomatis air tuh keluar lagi lah ya kan. Baru setelah itu mereka sadar kalau Tuti ini sudah meninggal dunia. Waktu udah tahu meninggal, baru mereka berdua nih panik, Wak. Mereka kebingungan nih gimana cara buang jasadnya Tuti ini tanpa diketahui orang lain. Gimana nih caranya dia mati pula dia nih, kayak gitu. Panik lah mereka berdua kan. Dan seolah sudah hilang akal, Wak, disinilah Benget berinisiatif untuk memisah-misahkan jasad Tuti, terus dimasukkannya lah ke dalam 7 kantong kresek yang berbeda ya. Ke-7 kantong itu, Wak, rencananya akan dibuang secara terpisah besok harinya. Jadi nggak langsung dibuang malam itu, Wak. Malam itu mereka ngeksekusi dulu lah tuh, Tapi rencana itu berubah total, Wak, hanya dalam hitungan menit aja. Hal itu terjadi gegara apa? Si Benget ini mual-mual dia akibat dia mencium bau busuk dari, mohon maaf, organ ususnya Tuti. Nggak tahan dengan bau itu, akhirnya Benget pun langsung dibuangnya kantong pertama yang berisi usus itu ke sungai terdekat.
kantong pertama. Nah selesai membuang kantong pertama, Wak, malam itu Benget berencana untuk membuang kantong berikutnya. Jadi nggak nunggu besok, malam itu juga. Dan supaya rencananya berjalan lancar, malam itu juga nih si Benget ini pergi, Wak, dia sewa sebuah angkot punya juragannya dulu. Kita sebut aja lah nama bapak juragan ini Pak A ya. Setibanya di rumah Pak A, Benget ngomong, "Pak, saya mau charter Pak, mau charter angkot Bapak. Tapi cuma semalam aja kok Pak, nggak lama-lama." Pak A jawab, "Buat apa kok sewa angkot? Bukan aku sekarang lagi jualan apa? Jualan apa? Soto." Nah itu dia, Pak. Saya mau sewa angkot buat belanja ke pasar. Kebetulan bahan-bahan saya juga lagi habis. Jadi kalau misalnya udah selesai belanja langsung saya balikin kok sama Bapak, katanya kayak gitu kan. "Oh ya udah, pakailah ini, sewalah, bayar sekian," gitu kata Pak A kan. Dah, setelah mendapatkan angkot, Benget ini pun langsung mengajak si Tini untuk membuang jasadnya Tuti, Wak. Tapi sebelum aksi itu terlaksana, Benget ini mengambil satu kantong yang udah dipotong-potong kan. Satu kantong berikutnya ini berisi hati sama jantung. Hati sama jantungnya Tuti, Wak. Dan kantong itu kemudian dia sisihkan, dia masukkanlah dalam kulkas. Nah setelah diambil satu lagi, baru tuh kan tadi satu udah dibuang ke sungai, satu dimasukin kulkas, sisa 5 kan. Nah barulah tuh Benget sama si Tini ini bawa 5 kantong yang berisi potongan jasad si Tuti itu untuk dibuang naik angkot mereka. Dengan terburu-buru, Benget pun segera mengendarai angkotnya masuk ke area tol, Wak. Tol Cawang sampai ke Cikampek. Di sepanjang jalan tol, Benget ini sesekali berhenti sambil memantau situasi sekitar. Tengah malam nih ya. Nah ketika suasana atau situasi di sana sudah sepi, Benget meminta si Tini untuk membuang satu kantong di sana. Saat dibuang sekali. Nah setelah buang satu kantong, Benget balik lagi, Wak, dikemudikannya lah itu angkotnya beberapa kilometer lagi. Baru nanti dia suruh lagi Tini buang kantong berikutnya. Jadi mereka ini sengaja nyebar jasadnya si Tuti itu di sepanjang jalan tol tuh lah, Wak. Udah 1, buang 2, buang 3, buang. Nah waktu udah nyampe kantong kelima nih, Wak, ya, situasi tol ternyata udah mulai ramai nih. Nah khawatir ketahuan, Benget pun melajukan angkotnya keluar dari tol hingga memasuki kawasan Cilengsi, Bogor. Tapi rupanya kawasan itu juga udah mulai ramai, Wak, gara-gara kan udah mulai pagi tuh, orang udah mulai beraktivitas kan. Tapi karena nggak mau pulang membawa mayat, satu kantong mayat ini, akhirnya Benget pun terpaksa menepi dia, Wak, di pinggir jalan. Barulah dia buang nih kantong kelima. Dan kantong kelima tuh isinya apa? Kepalanya Tuti. Astagfirullah. Dah dibuang ya kan. Dah nggak ada lagi nih kantongnya kan. 1, 2, 3, 4 ada di tol, yang satu di daerah Cilengsi. Nah, setelah itu baru tuh mereka tancap gas balik lagi ke Jakarta. Nah setibanya di Jakarta, Wak, mereka langsung mengembalikan angkot milik Pak A itu. Terus barulah mereka balik ke rumah. Tapi meskipun sudah lega lah di situ, di pagi itu mereka nggak jualan. Gara-gara mereka mungkin capek lagi tuh kan sudah mengeksekusi Tuti. Mereka istirahat nih, tutup kedainya. Seharian itu mereka menghabiskan waktu di rumah beristirahat tanpa ada penyesalan sama sekali, dan mereka tidak keluar rumah sama sekali. Dah. Keesokan harinya Benget balik lagi, Wak, dibukanya lah itu warung sotonya kan, yang hari kedua berbuka. Nah sejak subuh, Wak, Benget ini sudah bangun untuk memasak hidangan yang akan dia jual. Siap-siap lah gitu kan pokoknya. Si Tini ini juga lagi siap-siap. Nah pas lagi masa ini, Wak, di situ Benget baru ingat kalau dia ada nyimpan satu kantong ya kan, satu kantong di dalam kulkas yang isinya apa? Hati sama jantungnya si Tuti. Dan astagfirullahaladzim, entah dapat bisikan setan dari mana, Wak, ya. Benget ini langsung diambilnya kantong itu, diolahnya, Wak, jadi olahan soto. Allah. Dan gak cuman soto aja, Wak, Benget ini juga memasak sambal hati goreng dari organ hatinya Tuti. Masak apa dia? Dimasak sama dia. Terus setelah selesai masak, dia makan dia? Enggak. Dipajangnya lah makanan itu, ditaruhnya lah jadi menu baru yang ada dalam toko ya tuh. Ditaruhnya sambal hati Tuti itu dekat etalase tokonya sambil nunggu pelanggan tuh datang, Wak. Udah ditunggu-tunggu aja, makin siang kedai soto tuh pun makin ramai tuh, Wak, dikunjungi sama pelanggan kan. Tapi seperti biasa kebanyakan pelanggan dia bukan datang buat makan soto, mereka mau beli miras. Nah khawatir soto buatan ini nggak laku, Wak, akhirnya Benget pun memberikan soto itu yang udah ada olahan dari organnya Tuti, memberikan soto itu secara gratis ke pelanggan-pelanggan. Bapak-bapak yang lagi datang di sini hari ini, aku mau ngasih 1 mangkok soto gratis buat kalian. Silakan dimakan, nggak usah dibayar. Gitu kata dia, bagi-bagi gratis soto Tuti itu ke orang-orang yang datang. Dapat makanan kayak gitu ya senang lah bapak-bapak ini. Iya, langsung disantap sama mereka. Langsung disantap, langsung dimakan. Ngerti lagi kenapa aku suruh jangan sambil makan waktu nonton ini, apalagi ada yang makan soto pula. Dan waktu lagi makan itu, tanpa diduga nih para pelanggan tuh betul-betul menikmati hidangan itu dengan lahap, bahwa mereka nggak curiga sama sekali. Dan mereka tentunya sama sekali nggak tahu kalau soto daging itu terbuat dari jantung sama hati istrinya Benget yang udah dihabisi secara sadis tadi malam. Ya Allah,
Allah. Nah, waktu itu Wak, Siti ini kan nengok tuh orang-orang lagi makan soto tuh kan. Dia mau matung aja di sudut ruangan, matung, ditengok nahan mual dia tuh Wak. Siti ini tuh udah niat mau ngasih tahu sama pelanggan, bapak-bapak, itu tuh jantung hatinya Tuti itu. Di sini tuh dia kayak udah mulai sadar kalau aku ini jahat kali, aku udah buat perilaku salah nih, aku mau ngaku aja lah di sini kayak gitu. Udah ada niat mau ngomong gitu Wak. Tapi niat itu diurungkan karena dia takut tuh dimarahi sama pacarnya si Benget. Alhasil sepanjang hari itu Tini hanya terdiam sambil menahan beban mental yang luar biasa dan juga nahan mual. Cuma mau sekuat apapun mereka menghilangkan jejak Wak, kejahatan itu pun pada akhirnya berhasil terungkap. Gak tanggung-tanggung Wak, dalam waktu yang berdekatan nih ada beberapa saksi yang melapor kepada polisi terkait kecurigaan mereka terhadap Benget. Jadi gak cuma satu saksi, beberapa. Masuk penangkapan. Nah, jadi Wak, ketika Benget ini disibukkan dengan warungnya yang lagi ramai, di sisi lain warga Cilengsi dikejutkan sama sebuah penemuan kantong kresek yang kelima tadi tuh, yang berisi apa? Kepala manusia di tepi jalan raya Cilengsi. Nah, nggak lama dari situ ada lagi dua saksi yang ngaku melihat Tini lagi buang kantong di jalan tol. Nih lah ya, bantuan dari Allah ya, jalan tol sepanjang itu ada saksi yang nengok si Tini. Nah, bayangkan sama kalian, ada nih dua saksi kan. Nah, curiga ada yang nggak beres, saksi ini pun langsung melapor temuannya itu ke pihak tol. Pihak tol pun langsung mendatangi lokasi kantong itu, dibukanya lah sama mereka. Dan waktu ditengok, wah astagfirullahaladzim, itulah kantong itu ternyata berisi potongan tubuh manusia yang tidak utuh. Ini di tol nih Wak ya, bukannya di Cilengsi yang di tol. Nah, detik itu juga pihak tol pun langsung melaporkan temuan itu kepada kantor polisi. Nah, setelah mendengar laporan itu, polisi langsung datang ke TKP. Mereka ceklah CCTV yang di sana untuk mencari tahu siapa nih yang buang kantong ini nih. Nah, karena Benget memasuki tol dengan menggunakan angkot ya, polisi kan dengan mudah lah bisa menemukan rekaman CCTV dan melacak identitasnya si Benget kan Wak. Apalagi di hari itu Benget inilah rupanya satu-satunya pengemudi angkot yang masuk ke area tol. Secara kan angkot kan nggak bisa masuk tol kan Wak. Setelah mengantongi identitas Benget, polisi pun bergegas mendatangi Benget untuk dimintai keterangan. Tapi sebelum polisi datang Wak, ya inilah bantuan Allah ya. Di saat yang sama ada juga salah satu tetangga Benget yang mulai terasa terganggu gara-gara ada aroma busuk di dalam rumahnya. Si tetangga ini menganggap kalau aroma busuk ini macam bukan aroma busuk bangkai, bukan, ini bukan aroma busuk biasa. Nah, curiga terjadi sesuatu, tetangga ini pun langsung laporlah ke kantor polisi Kampung Rambutan itu. Jadi di sini si Benget ini udah diincar sama dua kepolisian Wak. Satu polisi dari Cilengsi, satu lagi polisi dari Kampung Rambutan. Nah, di waktu yang bersamaan polisi dari kedua wilayah ini pun langsung Wak mendatangi si Benget dan ngebawa dia ke kantor polisi. Nah, Tini juga ikut dibawa. Nah, pada saat itu polisi pun langsung menginterogasi mereka berdua terkait penemuan mayat termutilasi di jalan tol dan juga di kawasan Cilengsi. Sama yang ketiga tadi apa, bau busuknya dilaporin sama tetangga gitu kan. Setelah dicecar sama si polisi, akhirnya dengan terpaksa Wak, Benget dan juga Tini mengakui semua kejahatannya. Iya Pak, kami salah. Kami yang buat itu Pak, kami sudah melakukan kejahatan sama Tuti. Ngaku mereka berdua langsung Wak. Mereka pun menceritakanlah itu apa saja yang sudah mereka lakukan kepada Tuti sebelum Tuti ini meninggal dunia. Diceritain Wak dari A sampai Z, dari yang aku bilang tadi itulah. Nah, mendengar pengakuan itu, polisi itu sempat nggak percaya loh Wak. Iya, kenapa? Karena kejahatan itu mereka nggak terlalu sadis dilakukan sama manusia normal. Polisi lo nggak percaya padahal mereka udah ngaku. Polisi bahkan sempat melakukan tes kejiwaan Wak untuk memastikan bahwa mereka ini si Benget ataupun si Tini ini tidak mengalami gangguan jiwa. Sampai dites, polisi pikir kayak nggak mungkin lah ada manusia waras yang tega melakukan kejahatan sesadis ini, kecuali dia ada gangguan jiwa nih gitu. Dan ketika hasil tes keluar Wak, ternyata kejiwaannya si Benget dan juga kejiwaannya Tini dalam keadaan baik-baik aja kok, normal kok mereka. Dengan kata lain, mereka berdua melakukan kejahatan sesadis itu secara sadar, sesadar-sadarnya. Tanpa membuang waktu lagi, polisi pun langsung menetapkan Benget dan juga Tini sebagai tersangka tindak penghilangan nyawa dan juga mutilasi. Atas perbuatan itu Wak, Benget terancam hukuman mati, sementara si Tini terancam hukuman 14 tahun penjara. Tapi sebelum hukuman itu betul-betul dijatuhkan Wak, pada tanggal 30 November 2013, Benget dikabarkan meninggal dunia atau tewas di dalam sel tahanannya akibat menderita TBC. Jadi bisa dibilang Benget ini tewas sebelum sempat mempertanggungjawabkan kejahatannya pada istrinya sendiri. Mati dia dalam sel, katanya TBC. Oke Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang sangat amat sadis yang sudah dilakukan Benget. Pas aku tahu cerita ini Wak, aku tuh kayak masa sih?
astagfirullah, macam nggak nyangka gitu loh, kok ada kejahatan sekejam ini di Indonesia. Betul-betul sadis sekali kok Benget. Udahlah kok kasar, kok tukang selingkuh, pembunuh sadis kok pula. Dan ngeselinnya lagi, Wak, Benget ini belum sempat dihukum atas semua kejahatan yang sudah dia lakukan di dunia. Tapi percayalah, balasan akhirat itu lebih dahsyat, Benget. Semoga waktu itu Benget betul-betul menyesali dan dia udah taubat. Semoga aja, Wak, ya. Semoga kalian juga yang nonton video ini dijauhkan dari orang-orang jahat dan nggak pernah dipertemukan sama orang yang sejahat Benget ini. Baik-baik kalian semua, Wak, ya. Jaga pergaulan, Wak. Kalau kalian ketemu sama orang yang kasar atau juga orang yang suka selingkuh nih ya, pasangan kalian suka selingkuh, sebaiknya udahlah tinggalin aja lah daripada berdampak buruk di kemudian hari, Wak, ya. Dan sebelum aku menutup video ini, Wak, mari sama-sama kita doakan semoga almarhumah Tuti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kasus ini tidak pernah terjadi lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke.